Buat orang perempuan Idul Fitri sholat wajib fardu ain. Buat orang perempuan Idul Fitri sholat wajib fardu ain. Karena dalil menjelaskan bahwa diperintahkan oleh Rasulullah sampai orang yang sedang haid pun suruh berangkat. Sholat 5 waktu gak gitu-gitu amat loh. Sholat 5 waktu gak gitu-gitu amat loh. Ibu kenapa bu pada gak sholat id? Masak kan? Ada orang di rumah. Yang nyuruh masak siapa? Sunnah memang kita makan dulu sebelum sholat. Tapi bukan berarti kita nggak sholat. Berangkat sholat id. Berpenampilan sebaik mungkin, bertakbirlah, berputarlah ketika berjalan. Berpenampilan sebaik mungkin, bertakbirlah, berputarlah ketika berjalan. Ini sebuah kemuliaan yang Islam perintahkan itu. Jadi tidak ada di 4 mazhab ini, tidak ada yang menyatakan bahwa sholat Idul Fitri hukumnya wajib bagi orang perempuan. Tidak ada, kecuali mazhabnya Subhan Bawasir, ya, yang mengaku pemahamannya berdasarkan salaf, pemahaman ulama salaf. Sedangkan Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali ini semuanya tidak ada yang menyatakan hukumnya fardu ain sholat Idul Fitri bagi perempuan, kecuali Ustadz Subhan Bawasir. Jadi Ustadz Subhan Bawasir ini membuat madhab yang kelima, yang menyatakan sholat Idul Fitri hukumnya fardu ain bagi orang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Afandi Channel dimanapun berada yang saya hormati, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua, amin Allahumma amin. Baik, kali ini saya akan mengomentari salah seorang Ustadz Wahabi yang sudah terkenal, yang sudah seringkali membuat pernyataan yang kontroversi di jagat maya ini, yaitu Ustadz Subhan Bawasir. Beliau itu menyatakan bahwa sholat id untuk orang perempuan, sholat id untuk orang wanita, Idul Fitri ini hukumnya adalah fardu ain. Jadi orang wanita, orang perempuan kalau tidak sholat Idul Fitri maka dosa, karena hukumnya menurut beliau adalah fardu ain. Ini adalah madhab kelima setelah madhab yang keempat, madhabnya Imam Subhan al-Bawasir. Ini adalah akibat dari anti madhab, akibat dari orang-orang Wahabi yang mengatakan kembali ke Al-Quran dan hadis, berlepas dari pendapat ulama. Karena pendapat ulama, kata mereka, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis dalam benak mereka, maka mereka tolak dan mereka membuat hukum sendiri, ijtihad sendiri, mengolah dari Al-Quran dan hadis, mencetuskan sebuah hukum. Dan inilah akibatnya terjadilah madhab kelima, madhabnya Subhan al-Bawasir al-Wahabi, yang mengatakan bahwa sholat Idul Fitri untuk orang perempuan hukumnya adalah fardu ain. Silahkan teman-teman Wahabi kalau tidak terima, teman-teman Wahabi kalau tidak terima, cari sampean pemahaman salaf siapa, pemahaman ulama madhab siapa yang mengatakan bahwa sholat Idul Fitri untuk perempuan itu hukumnya wajib. Nah, untuk teman-teman Wahabi, mari kita sekarang cek bagaimana pendapatnya ulama-ulama Wahabi sendiri. Di antaranya yang akan saya ungkapkan, yang akan saya terangkan, jelaskan saat ini untuk membantah pernyataan Ustadz Subhan Bawasir itu adalah pernyataan dari fatwanya Imam Ibnu Baz dan Syekh Soleh Al-Munajjid. Dua ulama ini adalah ulama Arab Saudi yang sangat diagungkan oleh orang-orang Wahabi di Indonesia ini, karena banyak orang-orang Wahabi yang berguru terhadap mereka-mereka yang ada di Arab Saudi. Baik, mari kita buka bagaimana pendapat atau fatwa mereka berdua itu, beliau berdua ini, untuk menyangga, untuk mematahkan pendapat
Syekh Subhan Al-Bawasir Al-Wahabi yang menyatakan bahwa sholat Idul Fitri hukumnya fardu ain untuk orang perempuan. Baik, yang pertama saya akan membacakan fatwanya Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid. Syekh Sholeh Al-Munajjid ini ditanya, ma hukmu sholatil idaini, apa hukum sholat Idain, Idul Fitri atau Idul Adha? Maka jawaban beliau, Syekh Sholeh Al-Munajjid, al-jawab, alhamdulillah ikhtalafal ulama'u fi hukmi sholatil idain ala salasati aqwalin. Ulama berbeda pendapat menyikapi hukum sholat id terbagi menjadi 3 pendapat. Al-qaulul awalu, pendapat yang pertama, annaha sunnatun muakkadatun, bahwa sholat idaini ini hukumnya adalah sunnatun muakkadah. Ini wa huwa madhabul imamaini Malik wa Syafi'i. Ini adalah pendapat 2 imam, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wal qaulus tsani, pendapat yang kedua, bahwasanya annaha fardun alal kifayati, sholat idain, Idul Fitri ataupun Idul Adha hukumnya adalah fardu kifayah. Wa huwa madhabul imami Ahmad rahimahullah, yang menyatakan fardu kifayah sholat idain ini adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Nah, sekarang pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, al-qaulus tsalis. Al-qaulus tsalisu annaha wajibatun ala kulli muslimin, bahwa yang namanya sholat idain ini hukumnya wajib terhadap kulli muslimin, terhadap semua orang Islam, tapi orang laki-laki. Muslimin di sini bukan muslimatin, tidak ada muslimatinnya. Fatajibu ala kulli rajulin, maka sholat idain ini hukumnya wajib bagi semua orang laki-laki. Wa ya'tamu man tarakaha min ghairi udhrin, maka jika orang laki-laki itu meninggalkan sholat id tanpa adanya udzur, maka hukumnya berdosa. Wa huwa madhabul imam Abi Hanifah rahimahullah. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Wa mimman ikhtara hadzal qaula, termasuk orang yang memilih pendapatnya Imam Abu Hanifah ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Taimiyah yang memilih, dan Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani, semoga Allah merahmati keduanya, yakni Ibnu Taimiyah dan Imam Syaukani. Nah, jadi kesimpulannya, di dalam fatwanya Syekh Sholeh Al-Munajjid ini, hukum sholat idaini itu ada 3. Yang mengatakan sunnah adalah 2 orang imam, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik. Yang mengatakan fardu kifayah adalah Imam Ahmad bin Hambal. Yang mengatakan fardu ain itu 1 imam, yaitu Imam Abi Hanifah. Tapi yang difardukan ain itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Sekarang kita pindah ke pendapatnya Imam Ibnu Baz. Nah, ini pendapatnya Imam Ibnu Baz ketika ditanya bagaimana orang Islam ketika tidak melaksanakan sholat id tanpa udzur. Nah, jawaban beliau, sholatul idi fardu kifayatin inda katsirin min ahlil ilmi. Sholat id hukumnya fardu kifayah menurut kebanyakan ahli ilmu. Kalau hukumnya sudah fardu kifayah, wa yajuzu at-takhalluf min ba'dil afrodi anha, maka boleh kalau jika ada sudah 1 orang saja yang mengerjakan, sekelompok orang mengerjakan, maka boleh kita untuk tidak mengerjakan sholat id. Lakin huduruhu laha wa musyarakatuhu li'ihwanihil muslimin sunnatun muakkadatun. Tetapi sekalipun sudah ada yang mengerjakan sholat id, tapi kita tetap disunnahkan atau sunnah muakkad untuk menghadirinya, la yambaghi tarduha, ya tidak sebaiknya atau tidak pantas kita untuk meninggalkannya kecuali ada udzur syar'i.
Terus beliau juga menjelaskan wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila anna salatal idi fardu ainin ka salatil jum'ati. Sebagian ahli ilmu, kata beliau, ini berpendapat bahwa salat id hukumnya adalah fardu ain sebagaimana salat Jumat. Tetapi fardu ainnya itu bukan semuanya laki-laki dan perempuan sebagaimana pendapatnya Pak Subhan Bawasir. Di sini jelaskan fala yajuzu li ayyi mukallafin minar rijal al-ahrar al-mustautin ay yatakhallafa anha. Tidak boleh bagi orang laki-laki yang sudah mukallaf, yang ahrar, yang merdeka, yang mustautin artinya bukan musafir, yang berumah tetap, maka tidak boleh ay yatakhallafa anha meninggalkan salat id, maka harus salat id. Dan ini menurut beliau wa hadzal qaulu, pendapat ini azharu fil adillah, lebih zahir, lebih jelas di dalam dalil, wa aqrabu ila shawab, dan lebih mendekati kebenaran yang mengatakan hukumnya fardu ain bagi laki-laki. Bagaimana kalau untuk perempuan? Nah, kalau untuk perempuan beliau Ibnu Bas menjelaskan wa yusannu lin nisa'i huduruha, disunnahkan bagi orang perempuan menghadiri sholat id asalkan ma'al inayati bil hijabi, asalkan dia menjaga hijabnya, wat tasatturi wa adamit tatayyubi, dan menutup auratnya serta tidak memakai parfum. Ya, ini untuk perempuan, sunnah bagi orang perempuan hadirnya. Jadi Ustadz Subhan Bawasir ini jelas sudah menabrak pendapat imam madhab yang 4. Artinya ini sudah menyalahi ijma' ulama. Tak satupun ulama dari 4 madhab ini yang menyatakan hukumnya fardu ain bagi orang perempuan kecuali madhabnya Ustadz Subhan Bawasir. Nah, dari 2 pendapat tersebut maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa Syekh Subhan Al-Bawasir Al-Wahabi ini mengada-ngada. Jadi memaknai Al-Quran, memaknai hadis Nabi dengan seenak otaknya sendiri, dengan seenak jidatnya sendiri, mencetuskan hukum yang berbeda dengan ulama salaf. Dia itu mengaku pengikut salaf, beliau itu mengaku pengikut salaf, menamakan dirinya salafi, tetapi pendapatnya hasil ngarang sendiri. Jadi ulama, jadi orang-orang jamaahnya itu diajak untuk mengikuti pendapatnya sendiri, disuruh meninggalkan pendapatnya ulama. Katanya kalau ulama itu salah maka jangan diikuti. Tetapi Subhan Bawasir ini tidak ada ulama dalam ulama salaf ini yang menjelaskan sama dengan pendapatnya Subhan Bawasir yang mengatakan bahwa sholat id hukumnya fardu ain bagi orang perempuan. Tidak ada, kecuali ya Subhan Bawasir ini yang membuat madhab sendiri. Ini akibatnya, akibat dari anti madhab, maka seperti ini pendapatnya kocar kacir, melenceng tak karuan. Jadi enak kalau seperti ini, memahami hadis, memahami Al-Quran, kemudian berlagak sebagai seorang mujtahid, mencetuskan hukum sendiri. Ternyata itu tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Ngaku salaf, salaf dari mana? Dari Hong Kong. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman Wahabi bisa semakin terbuka wawasannya, tidak hanya memahami satu sumber hukum, mengambil satu sumber hukum dari salah satu ustadz saja, dari seorang ustadz saja. Tetapi orang-orang Wahabi, kami doakan mudah-mudahan lebih terbuka hatinya untuk menerima kebenaran dari pihak lain. Jadi sekalipun ustadznya sendiri, tapi kalau pernyataannya seperti ini, sering salah dan sering berbohong, mudah-mudahan teman-teman Wahabi ini dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima kebenaran dan tidak mengedepankan egonya sehingga batarul haq, mereka itu akan menolak kebenaran. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.